Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Asmadianto SPDI CGP Angkatan 9 dari UPT SMPN 48 Kepulauan Selayar. Pada kesempatan ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran adalah hal yang tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan yang pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar anak mencapai keselamatan yang setinggi-tinggi, baik sebagai manusia ataupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai guru mata pelajaran pendidikan agama Islam, pada pembelajaran saya terfokus pada penanaman nilai-nilai spiritual, budi pekerti, dan sistem transfer materi pelajaran. Saya menganggap bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi dan penanaman budi pekerti lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Biasanya, saya hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif dan budi pekerti saja. Misalnya saat mereka mengerjakan tugas dengan tepat waktu atau ulangan harian. Jika nilai siswa sudah mencapai nilai KKM, maka dinyatakan pembelajaran sudah tuntas dan berhasil. Selain itu, saya beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang terfokus pada guru atau teacher center dengan menggunakan metode ceramah. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah murid sudah benar-benar paham dari apa yang saya ajarkan atau tidak, karena fokus utama saya pada ketercapaian materi. Mengingat, selain mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam, saya juga mengampu mata pelajaran pendidikan jasmani dan olahraga, sehingga saya pun hanya meminta siswa untuk menghafal dari materi yang pernah saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana cara agar materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya, sehingga saya sering merasa gagal dan mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas dan bandel setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari dan memahami model 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini belum tepat. Seharusnya saya melakukan pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya berfokus pada aspek kognitif dan spiritual saja, namun juga harus memperhatikan aspek afektif, psikomotorik, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan subjek pembelajaran, yang artinya murid memiliki kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode atau model pembelajaran dan media yang tepat. Guru seharusnya sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segenap ketulusan hati agar terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakteristik murid, karena setiap anak dilahirkan unik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Saya harus menghargai setiap perbedaan karakter murid dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang dapat saya terapkan segera di kelas antara lain merencanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Saya akan menerapkan pembelajaran abad 21
yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik dengan murid ataupun dengan orang tua murid. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu guru pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.